Saudara terkasih, bila saudara melihat video ini, di situ ada gambar memperlihatkan bahwa Bait Allah dihancurkan, jutaan bangsa Yahudi mati atau binasa. Saudara, ini adalah fakta sejarah yang terjadi menjelang tahun 70 Masehi, di mana kota Yerusalem pada zaman itu di bumi hanguskan dan bait suci Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan saudara, tidak heran bagi kita kalau kita membaca Matius 24, Markus 13, di sana tema utamanya adalah khotbah akhir zaman, bait suci Allah akan diruntuhkan. Kenapa dikatakan akan diruntuhkan? Karena di zaman itu, pada tahun itu, Yesus sedang berbicara di tahun 30 Masehi. Maka dikatakan di Matius 24 ayat 15, kalau pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itulah waktunya. Kemudian juga dikatakan di Matius 24 ayat 22, waktunya dipersingkat. Kemudian di Matius 24 ayat 34 dikatakan di sana diberi waktu hanya satu angkatan, maka bait suci Allah akan diruntuhkan. Maka kalau kita hitung, yaitu Yesus berbicara di ayat tersebut sekitar tahun 30 Masehi dan ditambah dengan satu angkatan yaitu 40 tahun, maka tahun 30 ditambah 40 tahun menjadi tahun 70. Maka persislah di tahun 70 Masehi terjadi kehancuran bait suci Allah. Nah, inilah sebagai gambaran saudaraku bahasa simbol dari kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu ditulis di sana bahwa ekor naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, inilah artinya bahwa keturunan bangsa Israel, bangsa Yahudi, jutaan jumlahnya keturunan bangsa Yahudi itu binasa di tahun 70 itu. Menjelang tahun 70 itu mereka binasa, mereka dibakar, mereka binasa waktu peperangan antara bangsa Yahudi dengan tentara Romawi, dan mereka dicampakkan ke dalam api Gehenna di neraka, yaitu neraka atau Gehenna yang berada di sekitar tepi barat daya kota Yerusalem. Di sanalah bangsa Yahudi yang jutaan jumlahnya dibakar dalam api kekekalan. Kenapa disebut api kekekalan? Karena memang di situ mereka dibakar lebih dari 6 bulan lamanya. Jadi kekekalan itu juga menggunakan bahasa hiperbola. Jadi kita tahu sahabat-sahabat sekalian bahwa Alkitab itu banyak menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa hiperbolik, demikian juga dengan bahasa-bahasa simbolik. Kiranya kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya kitab Wahyu 12 ayat 4 ini telah digenapi di tahun 70 Masehi. Maka sejak tahun 70 Masehi itulah orang-orang percaya telah hidup masuk di zaman baru, yaitu zaman kasih karunia. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Blessing. Amen, amen, amen.